Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Iqmal dengan NIM 20030200017 dari Teknik Sipil A. Di sini saya akan mempresentasikan review Andalalin dengan studi kasus Andalalin RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin. Objek penelitian. Objek yang ditinjau dalam mengulas Andalalin kali ini adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dokumen laporan Andalalin ini merupakan bagian dari pemilik penyedia jasa CP Adiha Enman Tata Rancang. Lokasi penyelenggaraan Andalalin bertepatan di Jalan Terantang, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Latar belakang. Perkembangan kota dan tata guna lahan selalu berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan dan kebijakan pembuat keputusan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu perkembangan dari tata guna lahan di perkotaan adalah adanya perubahan peruntukan kawasan yang berubah menjadi pusat-pusat kegiatan. Baik pusat kegiatan yang bersifat jasa komersial maupun pusat kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan suatu pusat kegiatan primer dalam wilayah perkotaan akan dapat merubah struktur ruang kota pada kawasan pembangunan pusat kegiatan dilaksanakan. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, lalu lintas yang dibangkitkan sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas pejalan kaki di sekitar lokasi. Maksud dan tujuan. 1. Menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. 2. Menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Mencari solusi dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal lalu lintas menerus. Analisis kinerja jalan. Kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi wilayah studi. Yang pertama, data inventarisasi dan lalu lintas. Yang kedua, metode survei inventarisasi jalan, road inventory survei dan lalu lintas. Yang ketiga, inventarisasi dan kapasitas jalan. Yang keempat, kondisi volume lalu lintas ruas jalan. Yang kelima, kondisi persimpangan. Bangkitan dan tarikan perjalanan. Data permintaan perjalanan. Yang pertama, sistem zona lalu lintas zoning system. Model jaringan jalan, road network model. Yang ketiga, matrik asal tujuan. Yang keempat, kondisi volume lalu lintas ruas jalan. Yang kelima, kondisi persimpangan.
Analisis kinerja jaringan jalan existing. Perakiraan dan implementasi penanganan. Perakiraan dampak. Perakiraan dampak lalu lintas dilakukan terhadap elemen lalu lintas kendaraan saja. Sedangkan untuk lalu lintas pejalan tidak dilakukan karena relatif sangat kecil frekuensi kejadiannya. Berdasarkan pedoman dampak lalu lintas jalan akibat pengembangan kawasan di perkotaan, evaluasi dampak pada ruas jalan dapat menggunakan indikator derajat kejenuhan (DS) yang terjadi. Implementasi penanganan dan rekomendasi. Rekomendasi penanganan saat pembangunan. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, membangun pos pengamanan dan menyiapkan petugas. Yang ketiga, memasang penerangan pada akses keluar masuk dan internal kawasan jika diperlukan. Penanganan pasca pembangunan terutama untuk angkutan truk dari jam 9 sampai jam 10 WITA dan jam 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian timur dan jam sibuk pagi jam 7 sampai jam 8. Yang keempat, untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan. Yang kelima, menyediakan tempat pembersihan roda truk atau menyediakan fasilitas pembersihan angkutan material dan pembersihan jalan agar tidak mengotori dan membahayakan pengguna jalan di sekitar lokasi pembangunan. Memasang rambu atau alat pemberi isyarat ada kegiatan pada proyek sesuai dengan persyaratan keselamatan kerja atau K3. Implementasi penanganan dan rekomendasi. Penanganan pasca pembangunan. 1. Membuat akses keluar masuk yang memadai, di mana akses masuk dan keluar untuk roda 4 dan roda 2 berada pada jalan terantang lokasi paikat dengan lebar 8 meter, sedangkan akses keluar roda 4 untuk karyawan, logistik dan kendaraan darurat berada pada jalan di samping RSUD Datu Sanggul yang akan dibangun dengan lebar akses jalan 8 meter. Membangun pos pengamanan dan menyiapkan petugas. Yang kedua, menyiapkan akses keluar masuk dengan radius tikung 10 meter pada akses jalan samping RSUD berdasarkan tata cara perancangan geometrik jalan yang dikeluarkan dari Dirjen Bina Marga untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan. Yang ketiga, melengkapi marka jalan dan fasilitas perlengkapan jalan. Yang keempat, menempatkan petugas untuk membantu kelancaran keluar masuk kendaraan, terutama pada saat jam sibuk. Yang kelima, menyediakan akses pejalan kaki menggunakan marka dengan lebar 1 meter. Yang keenam, menyediakan area parkir minimal sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam hasil analisis, yaitu sebanyak 7,782 SRP roda 2, 66 SRP roda 4, diantaranya 6 SRP untuk kendaraan khusus dan 4 SRP untuk fasilitas disabilitas. Yang ketujuh, titik kumpul sistem security penanganan jalan umum dan fasilitas hidran umum. Kesimpulan dokumen Andalalin.
Berdasarkan analisis dokumen Andalalin yang berjudul Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul di Jalan Terantang, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, bangkitan dan tarikan yang terjadi yaitu sekitar 269 SMP per jam. Yang kedua, jam puncak lalu lintas pada hari kerja di ruas jalan yang ditinjau terjadi pada pukul 9 sampai jam pukul 10. Yang ketiga, manajemen simpang tak bersinyal pada simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Terantang memperlihatkan kinerja yang masih baik. Oleh karena itu, pengaturan simpang tak bersinyal masih bisa diterapkan pada sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Yang keempat, berdasarkan dampak langsung yang akan terjadi pada ruas jalan Terantang, maka peningkatan nilai DS terbesar yang terjadi akibat pembangunan rumah sakit daerah Datu Sanggul adalah pada segmen ruas jalan Terantang. Di semua segmen sebesar 0,13 sampai 0,14 pada proyeksi 5 tahun mendatang. Yang kelima, rencana ruang parkir rumah sakit umum daerah Datu Sanggul yang direkomendasikan yaitu sebanyak 6 SRP atau satuan ruang parkir roda 4 dan 782 SRP roda 2 sudah memenuhi syarat jumlah minimal yang diperlukan berdasarkan aturan. Kondisi jalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu perlu penanganan preventif terhadap lalu lintas baik oleh pelaksana kegiatan maupun dari pemerintah, baik pada saat pembangunan maupun pasca pembangunan. Kesan dan pesan selama perkuliahan mengenai analisis dampak lalu lintas, yaitu menambah pengetahuan saya mengenai adanya aturan untuk meminimalisir gangguan terhadap kinerja lalu lintas di kawasan pembangunan. Jadi, ketika kita membangun sebuah proyek atau konstruksi, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak lalu lintas terhadap yang akan terjadi. Dan dengan itu saya jadi tahu bahwa analisis dampak lalu lintas itu sangat penting. Kesan selama perkuliahan pun sangat mudah dipahami karena pembelajarannya. Dengan adanya kerja kelompok pembuatan video tentang Andalalin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.